got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Radatul Jannah. Di sini saya akan meneliti tumbuhan morfologi. Dan di sini saya sudah sampai di lokasi yaitu sawah. Saya akan mendeskripsikan sawah. Sawah atau pedang adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam pada. Orang yang bekerja di sawah disebut pesawahan atau pebedang. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga cadangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Dan ekosistem di sawah yaitu ada sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dan contohnya ekosistem yaitu bendungan, hutan tanaman produk seperti jati, pinus. Agroekosistem berupa sawah, tanah hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, ekosistem ruang angkasa. Oke, di sini saya akan mengambil tumbuhan morfologi. Oke, di sini saya akan mengambil tanaman padi. Ini dia. Ini juga ada tumbuhan jagung. Ini dia jagung. Oke guys, di sini saya akan mengidentifikasi tumbuhan padi, yaitu padi. Latinnya bisa disebut dengan Oryza sativa, merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga atau genus yang sama yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM. Padi-padian atau bonsins, ternak semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa, batang berbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang, daun sempurna dengan pelepah tegak, daun terbentuk lanset, warna hijau muda hingga tua. Berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bagian bunga tersusun majemuk. Tipe malai bercabang. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spikelet yang duduk pada manikula. Tipe buah bulir atau karospesies yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya.
bentuk hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3 mm hingga 15 mm, tertutup oleh palea dan lemah yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan padi yang biasa dikonsumsi yaitu jenis endospermium. Setiap bunga padi memiliki 6 kepala sari dan kepala putih bercabang 2 berbentuk sikat botol. Kedua organ sesuai ini umumnya siap bereproduksi dalam waktu yang bersamaan. Kepala sari kadang-kadang keluar dari palea dan lemah jika telah masak. Dari segi reproduksi, padi merupakan tanaman berpenyerbukan sendiri karena 95% atau lebih serbuk sari membuahi sel telur tanaman yang sama. Setelah membuahi terjadi zigot dan inti polar yang telah dibuahi segera membelahi diri. Zigot berkembang membentuk embrio dan inti polar menjadi endosperm. Pada akhir perkembangan, sebagian besar bulir padi mengandung pati bagian endosperan bagi tanaman muda. Pati dimanfaatkan sebagai sumber gizi. Dan selanjutnya tumbuhan jagung. Di sini ada tumbuhan jagung. Tanaman jagung termasuk famili rumput-rumputan Graminae dari subfamili Myiadae. Dua famili yang berdekatan dengan jagung adalah Theositae dan Trispansum yang diduga merupakan asal dari tanaman jagung. Teosinte berasal dari Meksiko dan Guatemala sebagai tumbuhan liar di daerah pertanaman jagung. Jagung mempunyai akar serabut dengan 3 macam akar, yaitu akar seminal dan akar adventif, akar kait atau penyangga. Akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokolotil. Kemudian set akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara 7-10 buku, semuanya di bawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung. Akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Bobot total akar jagung terdiri atas 52% akar adventif seminal dan 48% akar nodal. Akar kait atau penyangga adalah akar adventif yang muncul pada 2 atau 3 buku di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar penyangga adalah menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang. Akar ini juga membantu menyerapan hara dan air. Batang dan daun. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. Dua tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif.
Batang memiliki 3 komponen jaringan utama, yaitu kulit epidermis, jaringan pembuluh, pulpa vaskuler, dan pusat batang, pitch. Bundles vaskuler tertata dalam lingkaran konsentris dengan kepadatan bundles yang tinggi, dan lingkaran-lingkaran menuju terikat dekat epidermis. Kepadatan bundles berkurang begitu mendekati pusat batang. Konsentrasi bundles vaskuler yang tinggi di bawah epidermis menyebabkan batang tanah rebah hedotif. Jagung yang mempunyai batang kuat memiliki lebih banyak lapisan jaringan sklerotim berdinding tebal di bawah epidermis batang dan di sekeliling bundles vaskuler atau Paliwal 2000 terdapat variasi ketebalan kulit antar genotipe. Dapat digunakan untuk seleksi toleransi tanaman terhadap rebah batang. Bentuk ujung daun jagung berbeda, yaitu runcing agak bulat agak tumpul, dan tumpul. Berdasarkan letak posisi daun, sudut daun, terdapat 2 tipe daun jagung, yaitu tegak (erect) dan menggantung (pendek). Daun erect biasanya memiliki sudut antara kecil sampai sedang. Pola helai daun bisa lurus dan bengkok. Daun pendans umumnya memiliki sudut yang lebar dan pola daun bervariasi dari lurus sampai sangat bengkok. Jagung dengan tipe daun erect memiliki kanopi kecil sehingga dapat ditanam dengan polusi yang tinggi. Kepadatan tanaman yang tinggi diharapkan dapat memberikan hasil yang tinggi pula. Bunga jagung disebut juga tanaman berumah satu menexaus karena bunga jantan dan betina terdapat dalam satu tanaman. Bunga betina tongkol muncul dari axillary spices tajuk. Bunga jantan tassel berkembang dari titik tumbuh apikal di ujung tanaman. Pada tahap awal, kedua bunga memiliki primordia bunga diseksual. Selama proses perkembangan primordia, stamen pada axillary bunga tidak berkembang dan menjadi bunga betina. Demikian pula halnya primordia gynoecium pada apikal bunga tidak berkembang dan menjadi bunga jantan atau Paliwal 2000. Serbuk sari, atau juga polen, adalah trinukleat. Polen memiliki sel vegetatif 2 gamet jantan dan mengandung butiran-butiran padi. Dinding tebalnya terbentuk dari 2 lapisan, akin dan intin, dan cukup keras karena adanya perbedaan perkembangan bunga pada spikelet jantan dan terletak di atas dan bawah, dan ketidaksinkronan
matangnya sprinkle, maka polen pecah secara kontinu dari tiap tasel dalam tempo seminggu atau lebih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, guys. Audio Jungle.